잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Mutiara Vinegan Devina, mahasiswi Prodi PAI dari STAIS Al-Azhari Cianjur. Pertama-tama, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, yaitu Bapak Dr. Rudi Ahmad Suryadi MAG, yang telah mengampu mata kuliah ini sehingga saya dapat paham dan dapat menyampaikan kembali dalam video kali ini. Dalam video ini, saya akan sedikit membahas mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum yang berisikan pengertian pengembangan kurikulum, fungsi kurikulum, dimensi kurikulum, dan macam-macam kurikulum. Jadi teman-teman, pengembangan kurikulum itu merupakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang sedang dituju oleh masyarakat Indonesia. Biasanya ini melibatkan berbagai pihak, yaitu biasanya pemerintah, pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Menurut Hilda Taba, yang adalah merupakan seorang pakar pendidikan, psikolog, dan ahli kurikulum asal Estonia, Amerika, yang dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan teori kurikulum modern, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan pembelajaran yang melibatkan seleksi tujuan, isi, dan pengalaman belajar. Kurikulum memiliki berbagai fungsi yang mencakup beberapa aspek, yaitu aspek individu, sosial, dan administratif. Dalam kurikulum harus memiliki fungsi edukatif, yaitu bagaimana kurikulum tersebut dapat menuntun peserta didik dan pendidik, yaitu seorang guru, dalam melakukan pembelajaran. Setelah itu, kurikulum juga harus bisa membentuk karakter, kecerdasan, dan keterampilan peserta didik. Selain itu, kurikulum juga harus bisa membentuk peserta didik dalam kecerdasan, keterampilan, dan karakternya. Kurikulum juga harus memiliki fungsi instruksional, yaitu menyediakan panduan bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, menjamin keterpaduan antara tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Selanjutnya, fungsi sosial. Kurikulum harus bisa mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan nasional dalam pembelajaran, juga membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, fungsi administratif. Kurikulum adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan untuk mengelola institusi pendidikan, juga mengatur distribusi waktu, alokasi sumber daya, dan struktur pembelajaran. Kemudian ada fungsi adaptif. Dalam kurikulum, mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan dan tantangan zaman adalah termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kurikulum itu harus bersifat adaptif. Lalu, dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum mengacu pada berbagai aspek yang mempengaruhi desain dan implementasi kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum sebagai dokumen. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang berisi rencana pendidikan, seperti silabus, RPP, dan bahan ajar. Selanjutnya, kurikulum sebagai proses. Kurikulum adalah rangkaian aktivitas pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan yang melibatkan berbagai komponen, seperti peserta didik, guru, sarana prasarana, dan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah macam-macam kurikulum. Nah, dalam macam-macam kurikulum ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada berdasarkan pendekatan pengembangan. Nah, dalam kelompok ini ada kurikulum subjek akademik yang berfokus pada penguasaan materi pelajaran tertentu. Contohnya kurikulum tradisional dengan mata pelajaran terpisah. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa dikenal dengan KBK. Dalam kurikulum ini mengutamakan pengembangan kompetensi peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya adalah kurikulum 2004 dan 2013.
Selanjutnya merupakan kurikulum tematik yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran hanya dalam satu tema pembelajaran. Contohnya kurikulum di jenjang pendidikan dasar atau SD atau SD. Lalu selanjutnya dalam pengelompokan berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada kurikulum nasional, ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan secara nasional. Contohnya adalah kurikulum 2013. Lalu selanjutnya ada kurikulum lokal, dikembangkan berdasarkan kebutuhan daerah. Contohnya adalah muatan lokal seperti pelajaran bahasa daerah atau kearifan lokal. Selanjutnya merupakan kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu ada kurikulum tertulis yang berupa dokumen resmi yang menjadi pedoman pembelajaran. Selanjutnya kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, nilai atau norma yang dipelajari peserta didik melalui interaksi sosial di sekolah meskipun tidak tertulis. Yang terakhir merupakan berdasarkan sejarah di Indonesia. Yang pertama, kurikulum tahun 1947 atau rencana pelajaran yang menekankan pembentukan karakter bangsa pasca kemerdekaan. Selanjutnya, kurikulum 1968 yang berfokus pada penanaman nilai Pancasila. Selanjutnya, ada kurikulum tahun 1984 yang menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK yang tadi telah dibahas, yaitu berbasis kompetensi dengan pendekatan pembelajaran aktif. Selanjutnya ada kurikulum 2013 yang menekankan pendidikan karakter keterampilan abad 21. Kesimpulannya, pengembangan kurikulum adalah upaya sistematis untuk merancang dan menyempurnakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntutan zaman. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar ini membantu semua pihak dalam dunia pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang efektif dan relevan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan bicara, mohon maaf karena kesempurnaan yang milik saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나